Halo, perkenalkan nama saya Esra Fernanda Siregar dari kelas 11 RPL. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Perangkat lunak atau software memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara stimulan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang terakhir, fungsi software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Bidang yang mempelajari pemodelan perangkat lunak yaitu RPL, kepanjangannya rekayasa perangkat lunak atau biasa disebut software engineering, yang merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang segala aspek perangkat lunak seperti pengembangan, pemeliharaan, pembuatan, serta manajemen kualitas software. Ada 3 jenis software. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Contoh bahasa pemrograman ada Java dan C++. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya, Microsoft Office Word yang digunakan untuk memproses kata dan Microsoft Office Excel untuk memproses angka. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Di rekayasa perangkat lunak sendiri memiliki banyak ruang lingkup, di antaranya 1. Software requirement. Software requirement kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Contohnya seperti spesifikasi yang digunakan pada suatu komputer. Softwarenya. Yang kedua, software design. Software design merupakan perancang arsitektur komponen antarmuka dan karakteristik lain perangkat lunak dari sebuah software, di mana kita merancang komponen-komponen perangkat lunak. Yang ketiga, software construction, yang berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, software testing, yang meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Yang kelima, software maintenance yang mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Yang keenam, software configuration management yang berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketujuh, software engineering management yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran software engineering termasuk perencanaan. Yang kedelapan, software engineering tools and method yang mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode perangkat lunak. Yang kesembilan, software engineering quality yang mencakup kualitas dan daur hidup software. Yang terakhir, 10, software engineering process yang berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, dan perbaikan perangkat lunak. Berikutnya, komponen perangkat lunak. Komponen perangkat lunak ada 3 jenis. Yang pertama, sistem operasi.
Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Contoh sistem operasi yaitu Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua, device driver. Device driver adalah komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Contohnya BIOS atau Basic Input Output System yang terkait pada motherboard, atau driver mouse yang terkait pada mouse. Yang ketiga, program utilitas. Program utilitas adalah perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Contohnya antivirus dan disk cleaner. Berikutnya, perangkat lunak memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, maintainability. Maintainability itu dapat dirawat atau maintenance, yang dimana perangkat lunak harus dapat memenuhi perubahan kebutuhan. Yang kedua, dependability. Perangkat lunak harus dapat dipercaya karena biasanya ada perangkat lunak yang mengandung virus dalam proses mendownloadnya. Yang ketiga, efisiensi. Perangkat lunak harus efisien dalam penggunaan sumber daya seperti daya dan memori RAM yang digunakan tidak berlebihan. Dan yang keempat, usability, yaitu perangkat lunak harus dapat digunakan sesuai dengan perencanaan. Jadi perencanaan dan hasil akhir harus sama. Contohnya, software untuk menulis. Hasil akhirnya harus software untuk menulis, bukan software untuk menggambar. Yang terakhir, ada model proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, model waterfall. Model waterfall atau seringkali disebut dengan classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Jadi urutan untuk pengembangan softwarenya bertahap dari awal sampai akhir. Yang kedua, model prototype. Model prototype adalah salah satu metode siklus hidup pengembangan sistem yang didasarkan pada konsep model kerja. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Yang ketiga, ada model spiral. Model proses berbasis resiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama berbagai pemangku kepentingan dari sistem intensif. Model ini memiliki 2 fitur pembeda utama. Yang pertama adalah pendekatan siklus untuk menumbuhkan tingkat definisi dan implementasi sistem secara bertahap sambil mengurangi tingkat resikonya. Dan yang kedua adalah serangkaian tonggak jangkar poin untuk memastikan komitmen pemangku kepentingan untuk solusi sistem yang layak dan saling memuaskan. Yang keempat, model Rapid Application Development atau RAD. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat. Jadi, proses pengembangannya dibagi menjadi beberapa kelompok kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, ada model Agile. Model Agile merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.